Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu liman yakhsha rabbahu min ashabi rasulillah wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina al-ayyam wa miftah al-insan sayyidina nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwanihi. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salatan tammatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub wa tanfaju bihi al-ruh wa tudwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghayb wa husnul khawatim wa istafqa al-ghamam bi-wajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'amillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahu alazim. Para hadirin hadirat pelajar haji dan yang berbahagia, alhamdulillah kita kumpul lagi di tempat yang baik ini dalam suasana yang bahagia, yang semoga hidupnya kita, hadirnya kita menjadi salah satu wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah hapuskan dosa kedua orang tua kita, Allah hapuskan dosa keluarga kita yang lain yang sudah berkurang rahmatullah, dan juga kita minta mohon supaya Allah hapuskan dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga orang-orang saleh setelahnya. Yang kemudian juga kita bermohon kepada Allah atas segala sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita kerjakan, sholawat-sholawat yang kita bacakan, semoga dengan semua itu menjadi wasilah supaya nanti di yaumil mahsyar diri kita dan seluruh keluarga kita, teman-teman kita dalam satu majlis, semoga nanti Allah izinkan mendapat pertolongan syafaat
Semoga itu semua menjadi kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan kita sangat berharap dan yakin kecintaan dan kerinduan ini nanti dibalas oleh Beliau. Para jemaah sekalian, malam ini sampai kita pada pertemuan hadis yang ke-42 dari kitab Al-Asqain, dan insyaallah ini menjadi kegembiraan bahwa kita bisa menyelesaikan satu tahapan dari banyak tahapan, dan juga untuk berkata atas apa yang sudah kita lakukan, maka ini menjadi keuntungan dari taklim kita, yakni hadis Al-Asqain, hadis yang ke-42. Begitu dengan berkah seperti biasa, maka saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana wa la ubali ya ibna Adam law balaghat dhunubuka ala as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibna Adam innaka law ataitani bi qura'il ardi khawaya thumma ataitani la tushriku bi syai'an la ataituka bi qura'iha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Terjemahannya kurang lebih demikian. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak memperdulikannya lagi. Wahai Adam, walau dosamu sampai setinggi langit, apabila engkau mohon ampunan kepadaku, niscaya akan diberi ampunan kepadamu. Wahai Adam, jika engkau menemuiku dengan membawa dosa sebanyak sepenuh bumi, tetapi kau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang mengatakan sebagai hadis hasan yang sahih. Para jemaah pelajar dan yang berbahagia, baru saja kita dengarkan dari hikayat yang indah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalamnya ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita dengar bahwa dosa-dosa kita sebesar apapun, seberat apapun, setinggi apapun, ternyata kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka dosa itu Allah akan ampuni. Ini jelas bahwa sebagai manusia tidak ada yang pernah tidak berdosa. Kita semua pernah berdosa. Ya.
Tapi manusia yang baik adalah manakala seseorang melakukan dosa, maka pada saat yang sama dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali akan dosa-dosanya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Bahkan dia mengganti dosa-dosa itu dengan amal-amal saleh. Maka sepantasnya kita berbahagia bahwa pintu ampunan Allah buka dengan lebar. Pintu ampunan Allah buka dengan tinggi, lebih tinggi dari dosa. Pintu ampunan Allah buka lebih dalam dari dalam dosa. Maka sekali lagi kita harus optimis sebagai orang Islam yang beriman. Tujuan kita bukan hanya hidup di dunia, tapi ada kehidupan yang akan nanti setelah kita wafat. Dan perlu kita ketahui bahwa kehidupan orang beriman itu punya cita-cita yang sangat tinggi. Maka pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kun indallahi khairun nas." Jadilah kalian ketika berhubungan dengan Allah, ketika di hadapan Allah, kalian menjadi manusia yang baik. Artinya bahwa ketika kita beribadah, beramal soleh, maka ibadah dan amal soleh itu harus lebih baik kualitasnya juga kuantitasnya. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa segan. Boleh kita iri kepada orang-orang yang mereka lebih baik amal soleh, boleh kita iri sebagai acuan bahwa kita harus bisa atau lebih dari orang itu. Ya. Atau kita iri pada orang-orang kaya yang mereka berpintar bersedekah, boleh kita iri. Kalau kita tidak mampu sebanyak apa yang dia buatkan, paling tidak kita sangat mampu untuk mengeluarkan sedekah atau infak. Jadi itu dan doa yang jadilah kalian di hadapan Allah ketika berhubungan dengan Allah menjadi manusia yang baik, baik amalnya, baik ibadahnya. Jangan dikotori dengan hal-hal yang baik. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa in dan nafsi syarrun nas. Tapi kalau kamu yang dirimu, kamu berkaca, ya, maka yakinilah bahwa kamu manusia yang paling buruk, manusia yang paling baik. Artinya kita harus bisa melihat kita, kalau kita sudah melakukan sesuatu kebaikan, maka pandanganlah bahwa kebaikan itu tidak cukup sampai di situ. Kita harus berbuat dan berbuat lagi, meningkatkan lagi semua kebaikan dan amal soleh. Artinya bahwa kalau kita melihat diri kita, maka kita lihat bahwa kita masih kurang untuk berbuat amal soleh. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa kun indan nas wahidatan minan nas. Tapi kalau kamu sudah berada di tengah manusia, maka kamu jadilah salah satunya dari mereka. Ya, kita harus seperti ini. Jangan pernah kita merasa lebih dari yang lain. Maka kita harus sama seperti yang lain. Jangan kita menunjukkan sesuatu yang bisa melukai orang lain. Kalau kita jadi orang kaya yang dermawan. Kalau kita jadi orang yang berilmu, jadi orang berilmu yang dermawan, yang mau bagi ilmu yang ikhlas dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa pada hasil 42 ini berkaitan dengan ampunan Allah. Yang Allah berikan ampunan atas semua dosa-dosa orang yang beriman kepadanya. Ingat bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali
orang itu mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, maka yakinlah dosa itu bisa diampuni Allah kalau kita mau bertobat dengan taubat nasuha. Kita menyesal, kita beristighfar kepada Allah, mohon kepada Allah, berjanji tidak mengulangi lagi dosa tersebut, dan kita ganti dengan kebaikan dan amal saleh setelahnya. Dalam Al-Quran disebutkan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa. Mudah-mudahan Allah tetapkan hidayah dan taufik kepada kita semua. Yang kita tahu bahwa kita banyak dosa selama hidup ini, terus kita ulang dosa-dosa itu. Maka pada malam ini kita berjanji kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyesal, kita mohon ampun supaya Allah hapuskan dan luluhkan bahkan dosa-dosa kita yang lalu. Dan juga kita berjanji kita ingin banyak beramal soleh untuk mengganti semua dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau ini menjadi kesungguhan kita, bukan tidak mungkin sepanjang kehidupan kita, maka kita berharap dan berdoa supaya hanya kebaikanlah yang Allah hidayahkan kepada kita. Mudah-mudahan pada pertemuan malam ini menjadi hajat kita yang berubah, yang buruk pada yang baik, semuanya mendapat keringanan, dimudahkan, dan juga kita semua digampangkan untuk beramal soleh dan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Memang sedikit ujian, namun di luar itu kita berharap ini semua menjadi kebaikan dan amal soleh untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, dan keluarga kita yang lain. Mudah-mudahan setelah malam ini dan esok hari kita menjadi manusia-manusia yang lebih taat, yang lebih ringan untuk beribadah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah, khusus kita hadiahkan kepada yang ibu kita, buat guru kita, buat keluarga kita, buat teman-teman kita, dan buat siapapun orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang pernah kita kenal. Juga kita doakan kepada yang sakit, yaitu Rafa Sawi Al-Basar, ya. Dan siapapun yang sakit yang kita tahu dari keluarga, teman, semuanya melalui majelis yang baik ini dan surah Al-Fatihah ini semoga menjadi wasilah Allah atas penyakitnya. Allah berikan maghfirah dan rahmat kepada semua yang kita hajatkan, dan juga kita yang hadir pada malam ini Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu ala Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qulub minal muslimina wal muslimat wal
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Juga kita berikan doa ini, kita berdoa supaya kita semua yang hadir dalam ini nanti dicatat sebagai orang-orang yang mampu dan dimampukan oleh Allah bisa berziarah ke Baitullah di Mekah Mukarramah, bisa berziarah ke Makam Nabi di Madinah, juga ke tempat-tempat lain yang Allah berkahi, dan semoga itu menjadi takdir buat kita yang tidak dihapus lagi sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian takdir malam ini, mudah-mudahan banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin yang